kesalahan berpikir, atau yang sering kita sebut sebagai distorsi kognitif. Merujuk pada pola pikir yang tidak akurat atau tidak rasional, yang dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap situasi dan keputusan yang kita ambil. Dalam konteks ini, kesalahan berpikir bukan hanya sekadar kesalahan biasa, melainkan sebuah fenomena psikologis yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan kita. Dampak dari kesalahan berpikir ini sangat signifikan karena dapat menyebabkan individu membuat keputusan yang kurang tepat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka. Kesalahan berpikir seringkali muncul dari cara kita memproses informasi dan pengalaman yang kita hadapi sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan mungkin menggeneralisasi pengalaman tersebut dan beranggapan bahwa mereka akan selalu gagal di masa depan. Hal ini merupakan bentuk dari distorsi kognitif yang dikenal sebagai overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Dalam hal ini, individu tidak hanya merasakan dampak dari satu kegagalan, tetapi juga menciptakan narasi negatif tentang diri mereka yang dapat menghambat kemajuan mereka di masa depan. Dalam interaksi sosial dan komunikasi, kesalahan berpikir juga memiliki peran yang penting. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kesalahan dalam persepsi atau penilaian dapat menyebabkan konflik atau salah paham. Misalnya, jika seseorang menginterpretasikan pernyataan orang lain dengan cara yang keliru, hal ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan tersebut. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang menganggap bahwa kritik yang diberikan oleh teman atau rekan kerja adalah serangan pribadi, padahal niat sebenarnya adalah untuk memberikan masukan yang konstruktif. Strategi untuk mengenali dan mengatasi kesalahan berpikir dalam diri kita sendiri sangatlah penting. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan refleksi terhadap pola pikir kita. Dengan menyadari bahwa kita mungkin terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat, kita dapat mulai untuk memperbaikinya. Misalnya, seseorang dapat mencatat pikiran-pikiran negatif yang muncul dan kemudian menganalisisnya untuk mencari bukti yang mendukung atau menentangnya. Proses ini dapat membantu individu untuk melihat situasi dengan lebih objektif dan mengurangi pengaruh dari distorsi kognitif. Signifikansi kesalahan berpikir dalam konteks psikologi dan kesehatan mental juga tidak bisa diabaikan. Kesalahan berpikir yang terus-menerus dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan mungkin akan terjebak dalam siklus berpikir negatif di mana mereka terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental mereka dan membuat mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa kesalahan berpikir tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok atau komunitas.
Misalnya, dalam konteks organisasi, kesalahan berpikir kolektif dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil. Ketika anggota tim terjebak dalam pola pikir yang sama, mereka mungkin gagal untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih baik atau mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang optimal dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, kemampuan untuk mengenali dan mengatasi kesalahan berpikir menjadi semakin penting. Dengan adanya informasi yang melimpah dan seringkali kontradiktif, individu perlu memiliki keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat keputusan yang tepat. Pendidikan dan pelatihan dalam keterampilan berpikir kritis dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan ini, sehingga mereka dapat menghindari jebakan distorsi kognitif. Kesalahan berpikir juga dapat diatasi melalui praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan melatih diri untuk berada di saat ini dan mengamati pikiran serta perasaan tanpa penilaian, individu dapat belajar untuk mengenali pola pikir negatif yang muncul. Praktik ini dapat membantu mengurangi dampak dari distorsi kognitif dan meningkatkan kesejahteraan mental. Misalnya, seseorang yang berlatih mindfulness mungkin menemukan bahwa mereka sering berpikir negatif tentang diri mereka sendiri dan dapat mulai menggantinya dengan afirmasi positif. Dengan memahami dan mengenali pola pikir yang tidak akurat, kita dapat mulai mengatasi kesalahan berpikir ini dan meningkatkan kualitas hidup kita. Melalui refleksi, komunikasi yang efektif, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, individu dan kelompok dapat mengurangi pengaruh negatif dari distorsi kognitif. Selain itu, praktik mindfulness juga dapat menjadi alat yang berguna dalam mengatasi kesalahan berpikir dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kesalahan berpikir, atau yang sering kita sebut sebagai distorsi kognitif. Merujuk pada pola pikir yang tidak akurat atau tidak rasional, yang dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap situasi dan keputusan yang kita ambil. Dalam konteks ini, kesalahan berpikir bukan hanya sekadar kesalahan biasa, melainkan sebuah fenomena psikologis yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan kita. Dampak dari kesalahan berpikir ini sangat signifikan karena dapat menyebabkan individu membuat keputusan yang kurang tepat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka.
Kesalahan berpikir seringkali muncul dari cara kita memproses informasi dan pengalaman yang kita hadapi sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan mungkin menggeneralisasi pengalaman tersebut dan beranggapan bahwa mereka akan selalu gagal di masa depan. Hal ini merupakan bentuk dari distorsi kognitif yang dikenal sebagai overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Dalam hal ini, individu tidak hanya merasakan dampak dari satu kegagalan, tetapi juga menciptakan narasi negatif tentang diri mereka yang dapat menghambat kemajuan mereka di masa depan. Dalam interaksi sosial dan komunikasi, kesalahan berpikir juga memiliki peran yang penting. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kesalahan dalam persepsi atau penilaian dapat menyebabkan konflik atau salah paham. Misalnya, jika seseorang menginterpretasikan pernyataan orang lain dengan cara yang keliru, hal ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan tersebut. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang menganggap bahwa kritik yang diberikan oleh teman atau rekan kerja adalah serangan pribadi, padahal niat sebenarnya adalah untuk memberikan masukan yang konstruktif. Strategi untuk mengenali dan mengatasi kesalahan berpikir dalam diri kita sendiri sangatlah penting. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan refleksi terhadap pola pikir kita. Dengan menyadari bahwa kita mungkin terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat, kita dapat mulai untuk memperbaikinya. Misalnya, seseorang dapat mencatat pikiran-pikiran negatif yang muncul dan kemudian menganalisisnya untuk mencari bukti yang mendukung atau menentangnya. Proses ini dapat membantu individu untuk melihat situasi dengan lebih objektif dan mengurangi pengaruh dari distorsi kognitif. Signifikansi kesalahan berpikir dalam konteks psikologi dan kesehatan mental juga tidak bisa diabaikan. Kesalahan berpikir yang terus-menerus dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan mungkin akan terjebak dalam siklus berpikir negatif, di mana mereka terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental mereka dan membuat mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa kesalahan berpikir tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok atau komunitas. Misalnya, dalam konteks organisasi, kesalahan berpikir kolektif dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil. Ketika anggota tim terjebak dalam pola pikir yang sama, mereka mungkin gagal untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih baik atau mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang optimal dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, kemampuan untuk mengenali dan mengatasi kesalahan berpikir menjadi semakin penting. Dengan adanya informasi yang melimpah dan seringkali kontradiktif, individu perlu memiliki keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat keputusan yang tepat. Pendidikan dan pelatihan dalam keterampilan berpikir kritis dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan ini, sehingga mereka dapat menghindari jebakan distorsi kognitif.
Kesalahan berpikir juga dapat diatasi melalui praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan melatih diri untuk berada di saat ini dan mengamati pikiran serta perasaan tanpa penilaian, individu dapat belajar untuk mengenali pola pikir negatif yang muncul. Praktik ini dapat membantu mengurangi dampak dari distorsi kognitif dan meningkatkan kesejahteraan mental. Misalnya, seseorang yang berlatih mindfulness mungkin menemukan bahwa mereka sering berpikir negatif tentang diri mereka sendiri dan dapat mulai menggantinya dengan afirmasi positif. Dengan memahami dan mengenali pola pikir yang tidak akurat, kita dapat mulai mengatasi kesalahan berpikir ini dan meningkatkan kualitas hidup kita. Melalui refleksi, komunikasi yang efektif, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, individu dan kelompok dapat mengurangi pengaruh negatif dari distorsi kognitif. Selain itu, praktik mindfulness juga dapat menjadi alat yang berguna dalam mengatasi kesalahan berpikir dan meningkatkan kesejahteraan mental. Memahami kesalahan berpikir adalah langkah awal yang krusial dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan interaksi sosial kita. Kesalahan berpikir dapat didefinisikan sebagai pola pikir yang tidak logis atau tidak rasional yang dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Dalam konteks ini penting untuk mengenali bahwa kesalahan berpikir bukan hanya sekadar kesalahan dalam logika, tetapi juga mencakup pengaruh emosional dan pengalaman pribadi yang mungkin membentuk cara kita melihat dunia. Salah satu langkah awal dalam mengidentifikasi kesalahan berpikir adalah dengan mengenali jenis-jenis kesalahan yang umum terjadi. Misalnya, kita sering cenderung melihat sisi buruk dari suatu situasi tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih positif. Jika seseorang gagal dalam ujian, mereka mungkin berpikir, "Saya selalu gagal, saya tidak akan pernah berhasil." Pemikiran ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menghambat kemajuan di masa depan. Generalisasi berlebihan adalah jenis kesalahan berpikir lainnya yang sering dilakukan. Kita mungkin mengambil satu pengalaman negatif dan menggeneralisasikannya ke seluruh aspek kehidupan kita. Setelah mengenali jenis-jenis kesalahan berpikir, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak dari kesalahan tersebut pada pengambilan keputusan kita. Ini melibatkan pertanyaan kritis terhadap keputusan yang telah kita buat. Jika kita memutuskan untuk tidak mencoba sesuatu yang baru karena takut gagal, kita perlu menilai apakah keputusan tersebut benar-benar berdasarkan fakta atau hanya dipengaruhi oleh ketakutan yang tidak beralasan. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat mulai melihat pola-pola berpikir yang mungkin merugikan kita. Teknik refleksi juga sangat berguna dalam proses ini. Merenungkan pola berpikir kita dapat mengenali kesalahan yang mungkin kita buat.
Setelah menghadapi situasi yang sulit, kita bisa meluangkan waktu untuk berpikir tentang bagaimana kita merespons dan apakah reaksi kita didasarkan pada fakta atau asumsi. Proses refleksi ini membantu kita untuk lebih sadar akan cara berpikir kita dan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa depan. Mengembangkan kebiasaan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan strategi yang efektif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan mengevaluasi argumen atau klaim dengan cara yang logis. Melatih diri untuk selalu mempertanyakan asumsi dan keyakinan kita dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam kesalahan berpikir. Jika kita mendengar informasi baru, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Dari mana sumbernya? Apakah ada bukti yang mendukung klaim ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat melatih diri untuk tidak menerima informasi begitu saja. Kebiasaan ini tidak hanya akan membantu kita dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam interaksi sosial kita. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, penting untuk mendengarkan dengan saksama dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Kita perlu berusaha untuk tidak hanya mempertahankan pandangan kita sendiri, tetapi juga memahami sudut pandang orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kesalahan berpikir yang sering muncul dalam debat seperti ad hominem atau straw man, di mana kita menyerang karakter orang lain atau menyalahartikan argumen mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa emosi juga dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Ketika kita merasa marah, cemas, atau stres, kita mungkin lebih rentan terhadap kesalahan berpikir. Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengambil langkah mundur dan menenangkan diri sebelum membuat keputusan. Jika kita merasa sangat marah setelah berdebat dengan teman, mungkin lebih baik untuk menunggu beberapa saat sebelum merespons sehingga kita dapat berpikir dengan lebih jernih. Menerapkan teknik mindfulness juga dapat membantu kita dalam mengidentifikasi kesalahan berpikir. Mindfulness adalah praktik yang melibatkan perhatian penuh pada saat ini dan kesadaran terhadap pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi. Dengan berlatih, kita dapat lebih mudah mengenali ketika kita mulai terjebak dalam pola pikir negatif atau tidak rasional. Jika kita merasa cemas tentang masa depan, kita bisa berhenti sejenak dan menyadari bahwa pikiran tersebut mungkin tidak berdasarkan pada kenyataan saat ini. Penting juga untuk membangun lingkungan yang mendukung berpikir kritis. Lingkungan yang positif dan terbuka dapat mendorong kita untuk berbagi pemikiran dan ide-ide kita tanpa takut dihakimi. Kita bisa menciptakan kelompok diskusi di mana setiap anggota merasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan cara ini, kita dapat saling belajar dan mengidentifikasi kesalahan berpikir yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dengan memahami jenis-jenis kesalahan berpikir, menganalisis dampaknya, dan mengembangkan kebiasaan berpikir kritis, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif.
Proses ini tidak hanya akan membantu kita dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks profesional di mana keputusan yang tepat sangat penting. Kesalahan berpikir adalah bagian dari pengalaman manusia yang perlu kita sadari dan atasi. Dengan mengenali kesalahan ini, kita dapat mencegah dampak negatifnya pada hidup kita. Melalui refleksi pengembangan kebiasaan berpikir kritis dan penerapan teknik mindfulness, kita dapat memperbaiki cara berpikir kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Kita tidak hanya akan menjadi individu yang lebih bijaksana, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif dan produktif di sekitar kita. Strategi untuk menghindari kesalahan berpikir. Penting untuk memahami definisi kesalahan berpikir secara umum, agar kita dapat mengenali kapan dan bagaimana kesalahan ini terjadi. Kesalahan berpikir adalah pola pikir yang tidak rasional atau tidak logis yang dapat menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyadari bahwa kesalahan berpikir tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Salah satu langkah awal dalam mengidentifikasi kesalahan berpikir adalah dengan mengenali jenis-jenis kesalahan yang umum terjadi. Misalnya, kita perlu menyadari jika kita sering terjebak dalam pemikiran negatif. Pemikiran negatif adalah kecenderungan untuk melihat sisi buruk dari suatu situasi. Contohnya, seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Pemikiran ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Selain pemikiran negatif, kita juga cenderung melakukan generalisasi berdasarkan pengalaman yang terbatas. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami kegagalan dalam sebuah proyek, mereka mungkin menganggap bahwa semua proyek di masa depan juga akan gagal. Generalisasi semacam ini seringkali tidak berdasar dan dapat menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru. Dalam banyak kasus, pengalaman satu kali tidak cukup untuk menarik kesimpulan yang luas tentang situasi atau orang lain. Setelah mengenali jenis-jenis kesalahan berpikir, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak dari kesalahan tersebut pada pengambilan keputusan kita. Kita bisa melakukan ini dengan mempertanyakan keputusan yang telah kita buat dan menilai apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan berpikir. Teknik refleksi juga sangat berguna dalam proses ini. Dengan merenungkan pola berpikir kita dapat mengenali kesalahan yang mungkin kita buat. Refleksi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menulis jurnal, berdiskusi dengan teman, atau bahkan menggunakan teknik meditasi. Dengan cara ini, kita dapat lebih memahami bagaimana emosi dan pengalaman kita memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak.
mengembangkan kebiasaan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan strategi yang efektif. Kebiasaan ini tidak hanya akan membantu kita dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam interaksi sosial kita. Misalnya, ketika kita mendengar informasi baru, kita sebaiknya tidak langsung menerimanya sebagai kebenaran. Sebaliknya, kita perlu mempertanyakan sumber informasi tersebut dan mencari bukti yang mendukungnya. Faktor penyebab kesalahan berpikir juga sangat beragam. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah pengaruh emosi terhadap keputusan berpikir kita. Ketika kita merasa marah, cemas, atau sedih, kita cenderung membuat penilaian yang tidak rasional. Emosi yang kuat dapat mengaburkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan objektif. Persepsi yang salah dalam menilai situasi juga menjadi penyebab umum dari kesalahan berpikir. Terkadang, kita melihat situasi dari sudut pandang yang terbatas sehingga mengabaikan informasi penting yang dapat mengubah pemahaman kita. Misalnya, jika kita hanya mendengarkan satu sisi dari sebuah argumen, kita mungkin tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah tersebut. Bias kognitif juga berperan dalam pengambilan keputusan kita. Bias ini sering kali membuat kita lebih cenderung untuk mempercayai informasi yang mendukung keyakinan kita sementara mengabaikan informasi yang bertentangan. Bias ini dapat memperkuat pandangan yang salah dan menghambat kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kurangnya informasi yang memadai juga dapat menyebabkan kesalahan berpikir. Ketika kita tidak memiliki semua fakta yang diperlukan, kita mungkin menarik kesimpulan yang keliru. Misalnya, jika kita hanya mendengar rumor tentang seseorang tanpa mengetahui fakta sebenarnya, kita mungkin membuat penilaian yang tidak adil terhadap orang tersebut. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan budaya juga tidak dapat diabaikan. Norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat membentuk cara kita berpikir dan bertindak seringkali tanpa kita sadari. Misalnya, jika kita tumbuh dalam lingkungan yang sangat kritis terhadap orang-orang yang berbeda, kita mungkin mengembangkan sikap yang sama tanpa menyadari bahwa hal tersebut tidak adil. Dengan memahami berbagai faktor yang menyebabkan kesalahan berpikir, kita dapat lebih siap untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenalan diri, tetapi juga keterbukaan untuk belajar dan berkembang. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk berpikir kritis dan objektif menjadi semakin penting. Jenis-jenis kesalahan berpikir yang umum. Kesalahan berpikir adalah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini,
Kesalahan berpikir dapat didefinisikan sebagai pola pikir yang mengarah pada penilaian yang tidak akurat. Hal ini bisa berakibat serius terutama dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil berdasarkan pemikiran yang cacat dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis kesalahan berpikir, dampaknya, serta strategi untuk mengatasi masalah ini dengan penekanan khusus pada pentingnya kesadaran diri. Salah satu kesalahan berpikir yang umum adalah pemikiran hitam putih. Pemikiran ini mengacu pada cara pandang yang ekstrem, di mana seseorang hanya melihat dua sisi dari suatu situasi tanpa mempertimbangkan nuansa yang ada. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa jika mereka tidak berhasil dalam satu aspek kehidupan, maka mereka adalah kegagalan total. Padahal, kenyataannya adalah setiap individu memiliki berbagai aspek kehidupan yang dapat berhasil atau gagal secara terpisah. Dalam konteks ini, pemikiran hitam putih dapat menghambat seseorang untuk melihat peluang yang ada di antara dua ekstrem tersebut. Contoh lain dari kesalahan berpikir adalah generalisasi berlebihan. Ini terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan luas dari satu pengalaman negatif. Misalnya, jika seseorang mengalami kegagalan dalam satu wawancara kerja, mereka mungkin beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang baik. Padahal, pengalaman tersebut tidak mencerminkan keseluruhan dari kemampuan dan potensi mereka. Generalisasi berlebihan dapat menyebabkan individu merasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi mereka. Dampak dari kesalahan berpikir ini dalam pengambilan keputusan sangatlah besar. Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir yang tidak produktif, mereka cenderung mengabaikan opsi yang lebih baik yang mungkin ada di antara kedua ekstrem tersebut. Misalnya, dalam konteks pemilihan karir, seseorang yang berpikir hitam putih mungkin merasa bahwa mereka harus memilih antara dua jalur karir yang sangat berbeda. Tanpa mempertimbangkan kemungkinan untuk menggabungkan elemen dari kedua jalur tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kesalahan berpikir dalam diri kita sendiri. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali pola pikir serta emosi kita sendiri. Ketika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, kita dapat mulai melihat pola-pola berpikir yang mungkin menghambat kemajuan kita. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kita sering terjebak dalam pemikiran hitam putih, kita dapat mulai berusaha untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Proses meningkatkan kesadaran diri ini tidak selalu mudah. Namun, ada beberapa teknik yang dapat membantu. Salah satunya adalah dengan melakukan refleksi diri secara rutin. Ini bisa dilakukan melalui jurnal di mana kita mencatat pikiran dan perasaan kita sehari-hari.
Ketika kita mulai menyadari pola pikir yang tidak produktif, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk memperbaikinya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan diri dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Misalnya, alih-alih berpikir saya selalu gagal, kita bisa menggantinya dengan saya telah belajar dari pengalaman saya dan akan mencoba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat membuka diri untuk kemungkinan baru dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Selain itu, penting juga untuk mengingat bahwa kesalahan berpikir adalah hal yang normal dan dialami oleh banyak orang. Kita tidak perlu merasa tertekan atau malu ketika menyadari bahwa kita telah terjebak dalam pola pikir tertentu. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kesadaran diri ini menjadi kunci untuk mengurangi kesalahan berpikir. Ketika kita menyadari bahwa kita terjebak dalam pola pikir yang tidak produktif, kita dapat mulai mencari cara untuk memperbaikinya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan diri dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengenali berbagai jenis kesalahan berpikir, seperti pemikiran hitam, putih, dan generalisasi berlebihan, serta memahami dampaknya, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Meningkatkan kesadaran diri adalah kunci dalam proses ini, karena dengan memahami pola pikir kita dapat mulai mengubah cara kita berpikir dan mengambil keputusan yang lebih baik. Untuk menghindari kesalahan berpikir, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali jenis-jenis kesalahan berpikir yang umum. Kesalahan berpikir atau yang sering disebut sebagai distorsi kognitif adalah pola pikir yang tidak rasional atau tidak akurat yang dapat memengaruhi cara kita menilai situasi dan membuat keputusan. Dengan memahami berbagai distorsi kognitif yang ada, kita dapat lebih mudah mengenali kapan kita terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat. Sebagai contoh, salah satu jenis kesalahan berpikir yang umum adalah black and white thinking atau berpikir dalam hitam putih. Dalam pola pikir ini, seseorang cenderung melihat situasi hanya dalam dua kutub ekstrem tanpa mempertimbangkan nuansa atau kemungkinan lain. Misalnya, seseorang mungkin berpikir bahwa jika mereka tidak mendapatkan nilai sempurna dalam ujian, maka mereka adalah kegagalan total. Dengan mengenali pola pikir ini, kita dapat mulai menantang dan memperbaiki cara berpikir kita. Latihan berpikir kritis setiap hari sangatlah penting dalam menghindari kesalahan berpikir.
Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan mengevaluasi argumen serta bukti yang ada. Dengan melatih diri untuk mempertanyakan asumsi dan keputusan kita dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam kesalahan berpikir. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada sebuah informasi baru, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa bukti yang mendukung klaim ini? Atau apakah ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Teknik refleksi juga merupakan alat yang berguna untuk evaluasi pemikiran kita. Refleksi adalah proses di mana kita meluangkan waktu untuk merenungkan keputusan yang telah kita buat dan bagaimana kita sampai pada keputusan tersebut. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan keputusan-keputusan ini, kita dapat mengenali pola berpikir yang perlu diperbaiki. Misalnya, setelah menyelesaikan proyek atau tugas tertentu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang berjalan baik? Apa yang tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang bisa saya lakukan berbeda di masa depan? Dengan cara ini, kita dapat belajar dari pengalaman kita dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa mendatang. Diskusi ide dengan orang lain juga dapat memberikan perspektif baru yang berharga. Ketika kita mendengarkan pandangan orang lain, kita dapat memperluas cara pandang kita dan mengurangi kemungkinan terjebak dalam kesalahan berpikir. Misalnya, jika kita memiliki pendapat yang kuat tentang suatu isu, berdiskusi dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda dapat membantu kita melihat aspek-aspek yang mungkin tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Diskusi semacam ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita, tetapi juga mendorong kita untuk berpikir lebih terbuka dan fleksibel. Akhirnya, menerapkan metode pengambilan keputusan yang sistematis dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan, alternatif, dan konsekuensi dari setiap opsi. Kita dapat mengurangi risiko kesalahan berpikir. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan matriks keputusan, di mana kita mencatat berbagai alternatif yang tersedia dan menilai masing-masing berdasarkan kriteria tertentu. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Proses pengambilan keputusan yang baik adalah proses yang berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berubah, kita perlu selalu siap untuk mengevaluasi dan menyesuaikan cara kita berpikir dan bertindak. Dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, kita dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita dan pada gilirannya, kualitas hidup kita. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang positif. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara berpikir kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
menghindari kesalahan berpikir memerlukan kesadaran yang mendalam tentang jenis-jenis distorsi kognitif yang ada. Latihan berpikir kritis, teknik refleksi, diskusi dengan orang lain. Dan penerapan metode pengambilan keputusan yang sistematis. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita. Proses ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesadaran dan usaha yang konsisten adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dan dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Di era informasi yang bergerak begitu cepat, penting untuk mengenali dampak bias konfirmasi, terutama di media sosial. Bias konfirmasi adalah kecenderungan manusia untuk mencari, memahami, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Pengguna media sosial cenderung percaya dan menyebarkan informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sembari mengabaikan atau meremehkan fakta yang bertentangan. Kebiasaan ini dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan mendorong kita untuk mengabaikan argumen alternatif. Dalam konteks media sosial, bias konfirmasi sering kali muncul dalam bentuk algoritma yang menyesuaikan konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan interaksi sebelumnya. Misalnya, jika seseorang sering mengklik artikel yang mendukung pandangan politik tertentu, algoritma akan lebih cenderung menampilkan konten serupa. Hal ini menciptakan lingkaran informasi yang memperkuat keyakinan yang ada, sementara sudut pandang yang berbeda semakin terpinggirkan. Dengan demikian, pengguna media sosial tidak hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi perspektif lain yang mungkin lebih seimbang atau bahkan lebih akurat. Salah satu contoh nyata dari bias konfirmasi di media sosial dapat dilihat dalam konteks isu kesehatan seperti vaksinasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengguna media sosial yang terjebak dalam informasi yang menolak vaksinasi, seringkali karena mereka hanya mencari dan menyebarkan artikel atau video yang mendukung pandangan tersebut. Mereka mungkin mengabaikan penelitian ilmiah yang menunjukkan efektivitas dan keamanan vaksin. Ketika informasi yang bertentangan muncul, mereka cenderung meremehkan atau menolak data tersebut, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, bias konfirmasi juga dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain di platform media sosial.
Ketika pengguna merasa terancam oleh ide-ide yang berbeda, mereka mungkin memilih untuk mengabaikan atau menyerang pendapat tersebut, alih-alih terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Hal ini menciptakan suasana yang tidak mendukung dialog terbuka dan pemahaman bersama. Sebagai contoh, dalam diskusi tentang perubahan iklim, pengguna yang memiliki pandangan skeptis terhadap perubahan iklim cenderung hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa, sehingga memperkuat keyakinan mereka dan mengabaikan fakta ilmiah yang ada. Dampak dari bias konfirmasi ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ketika kelompok-kelompok tertentu hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka, hal ini dapat menyebabkan polarisasi yang lebih besar dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks politik, pemilih yang hanya mengonsumsi informasi dari sumber yang sejalan dengan pandangan mereka cenderung menjadi lebih ekstrem. Dan kurang toleran terhadap pandangan yang berbeda. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat, serta mengurangi kemampuan kita untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Menyadari adanya bias konfirmasi adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Pengguna media sosial perlu berusaha untuk secara aktif mencari informasi yang beragam dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti akun-akun yang memiliki pandangan yang berbeda, membaca artikel dari sumber yang beragam, dan terlibat dalam diskusi yang sehat dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Dengan cara ini, kita dapat memperluas wawasan kita dan mengurangi dampak negatif dari bias konfirmasi. Selain itu, penting bagi platform media sosial untuk mengambil tanggung jawab dalam meminimalkan efek bias konfirmasi. Mereka dapat melakukan ini dengan mengubah algoritma untuk menampilkan konten yang lebih beragam dan seimbang, bukan hanya konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang beragam, pengguna akan lebih mungkin untuk terpapar pada sudut pandang yang berbeda, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara pengguna. Bias konfirmasi adalah fenomena yang perlu diwaspadai di era informasi saat ini, terutama di media sosial. Kebiasaan mencari dan menyebarkan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk secara aktif mencari informasi yang beragam
dan bagi platform media sosial untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung dialog yang sehat dan konstruktif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih seimbang dan inklusif, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.